Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 4, Kelompok 3. Saya Persada Sagala dan rekan saya Nita Nurlatifa akan membahas mengenai implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Nah, ini adalah mind map yang kami buat mengenai whole of government. Di tubuh pemerintahan, keberagaman juga menjadi warna sektor yang relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan antar sektor secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan orientasi masing-masing sektor. Pengertian dari whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua, terkait faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi, formal maupun informal. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. 4. Koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Pemimpin harus mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktik whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik tersebut adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi meliputi KTP, SIUP, dan sertifikat tanah. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perhubungan. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh beberapa praktik whole of government di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah 1. SIRESIK. SIRESIK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rujukan Efektif Selamatkan Ibu dan Keluarga. Program inovasi tersebut memberikan kemudahan pelayanan informasi kesehatan khususnya mengenai kehamilan. Yang kedua, SIGESIT 119. Bupati Tasikmalaya meluncurkan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu SIGESIT 119 di Kabupaten Tasikmalaya. SIGESIT 119 dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kegawat daruratan di bidang medis yang bermutu, mudah diakses, dan terpadu. Pelayanan call center SIGESIT 119 siap siaga selama 24 jam. 3. Sadasbor. Dalam rangka mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik,
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mengimplementasikan aplikasi e-kinerja dan e-absensi yang terintegrasi dalam sistem layanan administrasi birokrasi terintegrasi atau dikenal dengan nama Sadasbor. Kemudian yang keempat, SiKepo. Aplikasi kirim email pemerintah on-hand atau yang disebut dengan SiKepo merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Yang kelima, SiMadu. Aplikasi pengaduan masyarakat terpadu lingkup perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tasikmalaya. Yang terakhir, ePusda. ePusda Kabupaten Tasikmalaya diluncurkan pada tahun 2018. ePusda memudahkan para pustaka agar dapat membaca tanpa harus pergi ke perpustakaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai World of Government di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.